Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Tes suara. Halo, tes audio ya. Jika suara saya belum masuk, silakan instruksi di kolom chat. Ini saya lihat indikator mic-nya sudah jalan ya. Sambil nunggu yang lain masuk, silakan jika ada pertanyaan sehubungan dengan SAP 2000 atau sehubungan dengan materi ajar di web kelas, silakan ditanyakan di sini. Jika ada yang kurang paham atau ada kasus lain yang ingin ditanyakan, biar langsung saya praktekkan di sini misalkan ada. Boleh dijelasin tentang pushover analisis nggak, Pak? Apa itu? Pushover analisis. Pushover itu hubungannya sama gempa ya? Iya. Kalau pushover itu saya masih kurang begitu paham sih. Karena saya gempanya biasa pakai yang ini ya, dynamic, kita langsung define apa namanya, respon spektrum, ya kan, desain spektra. Karena dulu saya tanyakan ke dosen gempa saya, Pak, kita kok belajar natural frekuensi, lalu belajar apa namanya simpangan, lalu bagaimana input di SAP-nya? Oh, oke, pertemuan berikutnya saya akan kasih. Nah, beliau jawabnya, udah kita modelkan aja di desain spektra, karena apa namanya, dinamik apa namanya, analisa struktur dinamik ini lebih akurat pendekatannya daripada apa namanya, ekuivalen ya, apa istilahnya, statika ekuivalen yang dikasih gaya dari samping gitu ya. Nah, lagian cara statik ekuivalen itu juga bisa digunakan hanya batas 10 lantai ya, kalau nggak salah ya, 10 lantai, 10 tingkatan atau kurang dari 40 meter ya. Yang akunnya Fakultas Teknik UNR ini Pak Ai Gede apa? Pak Ai Gede Agung ya, bukan ya? Halo? Halo, Ya. saya Pak Eka. Yang Fakultas ini saya, Pak Oh, Eka. bukan Bapak yang komplain sertifikatnya belum masuk ya, Pak ya? Sertifikat yang kemarin yang tanggal 24 sudah masuk, tadi yang sudah dikoreksi pagi tadi. Oh iya ya, berarti Bapak Ya, Pak siapa Pak tadi, Eka, Pak? Pak Gusti Ngurah Eka. Oh iya ya ya, lupa saya namanya. Ya, Karena saya lihat Bapak MSI ya, ya, Magister Sains ya, betul ya, nggak? ya, Nah, Sains. ya betul. Sainsnya dari mana, Pak? Saya di pengelolaan sumber daya alam dari Undana, NTT. Oh enggak, sainsnya dari ini, maksudnya MSI-nya, S2-nya dari mana, Pak? Program studinya maksudnya? Iya, kampusnya. Oh, dari NTT, Nusa Tenggara, Nusa Oh, ada di Tenggara. situ ya. Ada yang pengelolaan sumber daya dan lingkungan, sekarang menjadi ilmu lingkungan. Oh, setahu saya Ya, sains ini di luar negeri ya. Oh, SC ya. enggak, MSC. MSc kalau luar negeri, Oh ya. iya ya, MSC. Dosen gempa saya MSC. Ya, kalau kalau MSc luar negeri, Magister of Science. Tapi kalau di ini Magister Science lain. Heeh. Ya. Kemarin Bapak ada tanya apa yang hubungannya sama pondasi kemarin ya? Bahasan pondasi ya? Enggak. Saya belum belum sempat tanya yang masalah ininya. Oh, balok anak. Masalah substansi belum ada yang saya tanya. Mungkin yang Oh, lain mungkin. ya. Nah, mungkin terkait masih di sini masalah ini mungkin mumpung saya ada on Heeh. eh, terkait dengan ininya apa namanya asumsi peletakan itu. Kita kan biasanya ada pedestal, kemudian Ya, ada pondasi footplat ya. Nah, ya. kemudian kita modelkan pedestal itu kemudian di ujungnya baru peletakan. Kalau ini Pak kan langsung di ujung langsung peletakan ya. Atau gimana ini, Pak? Ya, kita tidak memodelkan pedestal. Itu sih opsional ya, Pak ya. Iya. Boleh, boleh memodelkan pedestal.
Jika memodelkan pedestal, berarti kita kan menganalisa stam atau pedestal tadi ya, atau stam Iya. kolom ya, stam kolom Iya. istilah lainnya. Kita menganalisa stam kolom layaknya menganalisa ini dong, kolom gitu ya kan. Nah, Iya, iya. tapi kan sebenarnya begini, ketika kita tidak memodelkan pedestal dan kita mengasumsikan bahwa stam kolom sama profilnya dengan kolom, sebenarnya itu nggak masalah. Karena begini, saat kita menganalisa kolom, kolomnya oke, otomatis jika diteruskan ke pedestal, ya sejauhnya tidak banyak tambah ya. Nah, karena oke lah, yang diderita pedestal itu adalah yang diderita kolom plus yang didistribusikan sloof gitu ya. Nah, Iya. tapi kan Ya, sebenarnya biasanya maaf saya potong. Biasanya ya. awalnya saya sebelum ada beberapa masukan, peletakan saya letakkan di lantai 1 ya. Jadi di posisi pertemuan kolom lantai 1 dengan slope. Nah, itu peletakan. Itu pun berupa sendi saya ini kan, karena kalau sendi asumsi saya bahwa reaksi peletakan kan hanya ada vertikal dan horizontal tanpa begini, ada Pak. momen. Kalau kita buat sendi, maka output reaksinya tidak muncul momen. Karena sendi di sini tidak menahan momen, iya kan? Nah, jadi di materi ajar saya, ini semua saya buat momen, ya kan? Saya buat jepit. Jepit, ya. Agar reaksinya nanti kita bisa ambil momen. Karena dalam beberapa format Excel dan aplikasi penghitung pondasi kan mereka tanya momen nih gitu. Itulah yang membedakan nanti memanjang ke arah X atau ke arah Y gitu kan. Nah, selain tadi misalkan kalau stam tidak dimodelkan, ini coba saya analis ya. Ini saya pakai template bawaan aja. Waktu new template saya pilih aja template, saya nggak perlu modelkan ulang. Nah, ini saya analis dulu. Nah, kalau ada yang tanya kenapa model ini tidak di-run, saya juga dulu pernah nanya ke dosen saya dan saya cari-cari belum nemu. Kalau kita sedang tidak menganalisa gempa, ini jangan di-run karena nanti hasilnya gede. Nah, gitu. Tapi coba kita run aja karena kita hanya lihat ininya ya. Contoh. Biasanya sih saya model itu saya run dulu deh gitu. Kalau nggak masuk, misalkan kita cari alasan, cari argumen supaya masuk, misalkan kebesaran gitu. Padahal yang bikin nggak masuk kadang program kita yang error ya karena bajakan itu ya. Nah, bisa saja meskipun tadi tidak modelkan stam, maka reaksi yang terjadi di sini itu reaksi itu pula yang kita untuk desain stam, gitu kan. Jadi untuk memunculkan setelah di run, kita buka menu display, show tabel. Nah ini sebelumnya beberapa hari yang lalu kalau nggak salah ada yang tanya gimana munculkan gaya dalam bentuk tabel ya. Gunanya tabel karena kita butuh untuk sort. Ini WhatsApp saya close dulu bunyi terus. Itu hubungannya dengan join ya. Jadi analisis result tidak ada jika kita belum analisis, belum run. Belum run analisis. Setelah run barulah muncul. Terus di sini kan ada start design ya, ada menu start design. Baru ada design result. Design result muncul setelah start design. Karena saya belum start design atau start design or check ya. Jadi di sini hanya muncul analisis. Lalu hubungannya kemungkinan SAP 2000 saya sudah error ini, jadi nilainya akan nggak masuk akal di sini. Maksudnya kegedean. Hubungannya dengan reaksi ya. Nah, kita buka tabel reaksinya. Nah, kalau misalkan tidak ada data momen, itu karena ini masih sendi. Sendi tidak bisa nahan momen. Nah, kalau reaksi biasanya kan ada P, V1, V2. Torsion, M2, M3. Oh ini juga sesuai ya. Tapi ini tadi bukan P. F1, F2, F3, M1, M2, M3.
Jadi ya, kalau join reaction memang ini. Jadi 1, 2, 3 ini bukan local access lagi ini. Oh, ini local access ya. Ini local access. Kalau oh iya ya, ini local access ini. Berarti jika ini local access 1, ini mana yang searah vertikal misalkan. Kita bingung yang searah vertikal. F3, kalau ini bisa F3. F3 ya? F3. Tapi kalau di sini saya tebak ini F1. Karena paling tinggi di sini. Ini 3.600. Ini 1.700, ini 1.100. Ya kan? Saya tebak F1 ini karena ini local F1. access. Bukan seharusnya kan global ya? Bukan global. Ini tulisannya, keterangannya kan join reaction force in the join local 3 axis. Untuk memastikan, saya akan munculkan ini di sini. Saya tekan, oh ini nggak bisa nih. Yang tadi harus saya close dulu ini. Mana tabelnya tadi ya? Oh ini. Ini ternyata harus saya close dulu nih. Ini saya tunjukkan undeformed atau F4 apa ya ini ya. Undeformed supaya displaynya nanti bisa sesuai dengan yang kita minta. Lalu kita klik ini set display option atau tekan Ctrl W di keyboard. Kemudian kita munculkan local access di join. Kalau kemarin kan di tutorial saya local access dimunculkan di frame. Saya munculkan di join. Yang merah ini kemarin sumbu 1 ya? Oh, yang biru. Yang biru ini sumbu 1. Hijau sumbu 2, merah sumbu 3. Nah, berarti kan tadi gaya aksial atau gaya tekan pondasi tadi kan berada di F1 ya. Nah, ini F1, F2 ke arah sana, F3 ke arah sana, begitu. Nah, jadi kita bisa gunakan reaksi yang terjadi di situ untuk desain stamp, gitu kan. Atau sebenarnya kalau kita pakai ini file cap kan malah langsung ya Pak ya, maksudnya langsung duduk di file cap-nya ya. File cap pertemuan antara kolom dan sleeve gitu ya. Nah, jadi kita tidak ada stamp lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan file cap gitu. Nah, enaknya maksudnya kalau mohon maaf Pak, kalau saya asumsi tanpa stamp ya, itu di slope itu asumsi saya sendi. Tapi begitu menggunakan stamp dengan di ujungnya baru saya jepit, gitu jadinya. Karena asumsi saya bahwa momen akan dinetralisir oleh hadirnya tie beam atau slope di sana. Itu asumsi saya. Oh ya. Misalkan Bapak modelkan ini ke bawah lagi, stamp, ya kan? Baru jepit saya pakai. Jepitnya di ujung stamp, gitu ya? Ya, di ujung stamp. Nah, begitu stamp tidak ada, kalau stamp tidak ada, saya asumsikan di slope, itu baru saya sendi. Nah, sendi berarti, sendi itu nanti reaksi peletakan itu hanya memikul aksial saja. Jadi, P per A nanti pondasi saya, gitu saja. Tapi kalau menggunakan di ujung stamp di pedestal berarti selain ada P juga ada M gitu jadinya. Itu jadi asumsi saya. Nah, itu kembali ke ini sih ya. Kembali ke masing-masing engineer ya gitu ya. Iya. Nah, karena ada yang modelkan workshop meskipun dibuat di pemodelannya sendi, padahal base plate-nya dia buat base plate jepit gitu kan. Ya, itu kembali ke kadang selisih, maksudnya beda-beda tipis seperti itu kadang tidak dipermasalahkan oleh owner atau oleh pihak penguji gitu kan. Kita lanjut ya. Saya nggak bisa lama karena ada privat ntar lagi. Ini pertanyaan sebelumnya ini saya mute dulu semua ya Pak ya. Saya mute semua dulu. Nanti bisa unmute sendiri. Sebelumnya kan ada yang tanya gimana buat balok anak. Harusnya kan pakai ini. Quick draw secondary beam. Ya.
Misalkan jumlah pin anaknya, balok anaknya saya buat 2. Boleh 1 deh. Ini sejajar dengan Y. Y-nya ke atas. Berarti saya buat gini nih. Ya kan? Nah, lalu saya mau jumlahnya 1 sejajar X gitu ya. Ini jumlahnya 1. Nah, gini ya, misalkan ya. Nah, ini contoh penggambaran aja. Tapi ternyata ada di sub 2000-nya yang error. Saya tunjukkan jika error. Begini. Ini kan frame-nya satu kesatuan ya. Maksudnya 1 frame. Nah, ini nampak ya. Ini 1 frame, ini 1 frame, ini 1 frame, ini 1 frame. Misalkan kita mau bikin balok anak seperti ini. Saya contohkan jika perintah ini error, maka kita bisa quick draw pakai ini ya. Oh, sebelumnya ada yang bilang bisa pakai mid. Saya akan coba. Dulu saya pernah coba bisa. Tapi momen release harus diganti pin. Untuk balok anak ini diganti pin. Biar momen di tengah balok induknya tidak terlalu gede. Mana ya? Di sini ada snap mid point ya, kalau nggak salah ya. Nah. Ini saya sudah hidupkan. Loh. Nah ini. Nah ini nggak dapat ya. Oh itu entah dapat nggak ini? Nah ini dapat nggak ini? Oh, tapi nggak ada tulisannya midpoint ya. Oh itu bukan dapat itu. Itu belum tentu nyambung ini. Oh ini perpendikular, sorry. Midpoint itu yang mana? Oh ini end midpoint. Tunggu saya hapus dulu ini. Kalau kita biasa drafting di AutoCAD atau SketchUp, di sini memang agak kaku ya tool draw-nya ya. Oh ini bisa kita buat midpoint ya. Nah midpoint. Oke lah, kalau dibagi 2 kan berarti ada midpoint. Lalu kalau bagi 3 gimana? Ini saya contohkan, misalkan kita tidak gunakan midpoint ini, karena saya memang jarang gunakan ini. Saya akan bagi 2 ini frame-nya. Saya akan bagi 2. Saya pilih ini 4 frame. Lalu buka menu edit, edit lines, lalu divide frame. Kita akan bagi frame-nya. Bagi, kita sebutkan saja jumlahnya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, lalu di sini sudah ada nih. Jadi kita seperti, ini saya delete salah satu. Nah, ini seperti ada 2 balok. Tapi sebenarnya di sini join-nya continuous ya. Di sini ini join-nya continuous. Hanya saja ini kita pecah supaya mudah draw-nya. Nah, ini momen release-nya kita buat pin karena ini balok anak. Nah, gini cara gampangnya. Lalu misalkan balok anak yang ke arah Y tadi kan isinya 3. Berarti kita butuh 3 ya. Ini kita bisa pinjam titik ini. Berarti kita tinggal bagi yang ini. Misalkan saya pilih ketiga frame ini. Lalu buka menu edit. Lalu edit line. Divide frame. Kita bagi jumlah 3. Nah, oke. Kita gambarkan lagi balok anaknya, pastikan ini pin ya. Nah, ini kan sudah ada 3 titik. Karena sudah dibagi jadi 3 bagian. Nah, untuk memastikan bahwa saya tadi memodelkannya tidak di tengah ya. Ini tidak di tengah ya. Nanti bisa auto mesh ya. Untuk memastikan bahwa ini pin benar, kita bisa tampilkan di sini atau tekan Ctrl W atau tekan icon ini. Di join di frame namanya release. Apply to all windows saya buat. Nah, ini ya. Ini artinya di sini tidak ini terpin. Ini dilepas release-nya. Dilepas momennya.
Sehingga momen yang terjadi di balok anak tidak didistribusikan ke balok utama. Nah, ini nampak ya, udah benar. Nah, di sini bahkan saling merilis ya ke apa namanya ke balok anak. Tapi nggak apa-apa kalau kita pengen ini saling merilis, nanti kita auto mesh saja ini. Intinya jangan ke balok induk gitu kan. Lalu kita coba run. Kita lihat diagramnya. Benar nggak tidak terdistribusikan ke balok induk. Kita lihat diagram momennya ya. Oh, kita nggak pakai beban tadi, nggak apa-apa. Nah, jadi mirip seperti ini ya. Kan ini jepit-jepit ya. Berarti ini tumpuannya seperti ini. Nah, jika sendi ke sendi, maka di ujungnya tidak terjadi momen. Lihat momen yang terjadi di balok anak. Di ujungnya momen sama dengan 0. Nah, ini semakin ke ujung semakin 0. Ini udah 0,0. Nah, jadi ini kita bisa lihat bahwa momen yang terjadi di balok anak tidak diteruskan ke sini. Lalu bagaimana jika diteruskan? Maka nanti di diagram momen baloknya, balok utamanya akan terjadi pembesaran momen di sini. Sehingga momennya akan semakin gede. Begitu. Karena fungsi balok anak di sini kan hanya mengkakukan plat. Supaya lendutan maksimalnya menjadi berkurang. Ya, fungsinya bukan untuk semakin membebani balok anak, balok induk sebenarnya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan sehubungan dengan materi ajar atau sehubungan dengan membuat balok anak ini tadi. Bisa gunakan draw secondary beam atau bisa di-divide seperti cara yang saya sebutkan tadi. Silakan jika ada pertanyaan, boleh di chat atau boleh unmute ininya, mic-nya. Saya Pak. Ya Pak. Ya, nah, itu kan konsep diteruskan atau tidak diteruskan itu gimana sebenarnya? Maksud saya, gimana di lapangan kan sudah terkoneksi di sana, mau ya? tidak mau di lapangan itu akan terjadi pelimpahan beban. Nah, beban yang ada kan ada momen, ada gaya gaya reaksi di ujungnya sama horizontal maupun puntir juga gitu. Nah, kalau kita memodelkannya ya bisa-bisa saja, tapi bagaimana hubungannya dengan kondisi lapangan? Yang pas yang mana sebenarnya? Apakah kita lepas sesuai dengan gaya ujungnya itu ada M, D, N dan torsi itu kita lepas, kan itu yang real sebenarnya yang harus terjadi. Kenapa kita harus ini tidak dilimpahkan ini di momennya ya? Ya, begini Pak. Dulu saya sebelum kenal momen rilis, jadi ini saya dapat dari senior. Oh, ternyata momen rilis itu bisa menambah kestabilan struktur utama sehingga tidak terlalu boros, gitu kan. Nah, waktu saya dulu nggak kenal ini, saya nggak rilis nih, saya buat semua mendistribusikan momen. Ternyata itu pun torsi yang terjadi dan momen yang terjadi di balok anak itu kecil, bahkan torsinya bisa diabaikan. Karena kembali ke fungsi yang kita tahu bahwa balok anak hanya untuk mengurangi segmen plat. Jadi misalkan ini tadi segini ya, ini segini nggak ada balok anak. Oh, ini saya unlock dulu. Nah misalkan ini nggak ada balok anak di sini. Ternyata kalau kita analisa plat di bentangan sekian, ini berapa sih panjangnya nih? Ternyata, misalkan kita analisa di bentangan sekian, itu tidak masuk misalkan. Mana kalau munculkan dimensi jarak antar ini. So grid, so horizon. Oh, atau kita lihat grid datanya ya. Grid datanya. Nah ini jaraknya 3 meter ya. 3 meter, 3 meter. Minus 3, minus 9, 3 ke 9, oh ini jaraknya 6 meter, 6 meter.
Nah, ini 6 meter ke sini, 6 meter ke sini. Nah, boleh dibuktikan kalau misalkan kita tetap mau pakai plat ketebalan 120 mili, ini 6 meter kali 6 meter, lendutan maksimalnya melebihi lendutan yang diizinkan. Nah, supaya tidak melebihi, maka sebenarnya kita bagi, ya. Kita bagi, misalkan kita bagi gini deh. Ini tadi nggak rilis ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita bagi gini deh. Nah, kalau kita bagi gini kan jadinya 3 meter kali 3 meter. Kita lanjut analisa per segmen tadi. 3 meter kali 3 meter kan ada ya di web kelas, di format menghitung plat ya. Ternyata benteng 3 meter kali 3 meter atau 3 meter kali 4 meter itu masih masuk dengan ketebalan 120 mili gitu. Misalkan kita maksa nggak pakai balok anak, ya boleh. Berarti kan nanti tinggal platnya tebal 150 atau 170 gitu. Nanti tergantung dari analisanya. Jadi fungsi balok anak hanya untuk mengurangi lendutan maksimal yang terjadi di plat gitu. Nah, balok anak kan nanti tetap meskipun dia mau merilis, ya kan, tapi dia kan tetap mendistribusikan gaya geser ke balok utama. Nah, sehingga balok utama tetap realnya terdistribusi beban-beban baloknya termasuk platnya yang di atasnya. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Eka tadi, itu realnya sebenarnya menurut saya rilis ini lebih cocok untuk baja, ya. Nah, karena baja tipikal sambungannya kan kalau balok ke kolom itu kan sambungan momen ya, ada bracingnya ya. Nah, sedangkan balok anak ke balok indo itu sambungannya memang sambungan pin istilahnya karena bautnya berada sendi. Karena sambungannya kan bautnya ada di tengah, ada di bawah, di tengah web ya, gitu kan. Nah, jadi seperti itu sih, gitu. Ini lebih cocoknya untuk baja. Menurut saya kalau untuk bangunan struktur beton, kita mau rilis atau nggak rilis, untuk 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, menurut saya sih itu beda tipis saja gitu. Bahkan nggak ada bedanya kita masukkan balok itu ukurannya juga sama, terus kita nggak rilis juga ukurannya sama, gitu kan. Nah, kecuali untuk struktur baja. Struktur baja itu pengaruhnya nanti ke penambahan tali angin. Kalau misalkan kita rilis, dia tidak menahan momen, maka di situ ada perbedaan antara butuh atau tidaknya menggunakan tali angin, begitu. Karena sebelumnya saya pernah ikut kursus SAP 2000 baja ya Pak ya, yang ada di web saya, yang sudah saya bagikan. Di situ disebutkan untuk workshop memang butuh ini ya, butuh momen rilis. Sini apa namanya ya? Nah ini, SAP 2000 perencanaan warehouse. Ini kan di dalam ini kan bukan bahasa saya nih. Karena ini saya ikut kursus orang lain. Ini pertemuan 1, pertemuan 2. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada momen rilis di sini. Nah, ini momen rilis. Ini ada yang chat. Loh. Pak Adi mau tanya untuk memodelkan desain plat dengan suspended slab bagaimana ya? Karena top plat lantai top type beam suspended slab ini yang mana ya? Suspended slab. Sepertinya saya pernah dengar pertanyaan ini. Suspended slab ini apakah slab ini ya? Slab yang nyentuh tanah ya? Halo? Iya, betul Pak. Dia level apa? Top platnya dengan top beam dan top well cap sama, jadi satu level.
Kemarin ada yang nanyakan level, maksudnya itu kan hubungannya ketika di-3D-kan ya. Ketika di-3D-kan, Iya, betul. ketika di-3D-kan ini sejajar atau tidak jajar. Sebelumnya ada yang nanya, dan dia bisa temukan sendiri caranya untuk alignment-nya itu, gitu kan. Kemarin saya lupa dia sebutkan, karena saya nggak pernah nyinggung-nyinggung itu. Ketika kita pakai ini, maka karena ini kan fokusnya SAP 2000 untuk analisa frame ya, banyak orang yang bilang seperti itu. Dan ETABS fokusnya untuk gedung. Ketika kita memodelkan di ETABS rangka-rangka kayak gini, cuman frame-frame gini. Tapi ketika 3D-nya di ETABS itu otomatis slab sama balok rata atas. Nah, topnya itu rata gitu. Alignment-nya seperti itu. Sama saat bikin slope sama lantai slab bawah itu otomatis rata atas. Tapi kan secara mekanika mereka menganalisanya begini. Secara mekanika. Nah, maksudnya mekanika strukturnya mereka tetap ngitung frame gini dong. Nah, di SAP 2000 mungkin hanya pemodelan ketika 3D-nya saja, makanya tidak sejajar. Coba kita tampilkan 3D. Extrude. Nah, tapi kan proses mekanikanya kan tetap seperti itu. Oh, ini enggak ada slabnya ya. Nah, memang di sini ini kan pas as tengah ya gitu. Jadi ketika kita buat slab, maka slabnya juga pas di tengah. Tapi pada kenyataannya dia tetap mendistribusikan ke sini gitu kan. Nah, itu sih menurut saya nggak masalah untuk perhitungan ya. Jadi itu tetap rata atas, maksudnya mau rata atas, mau rata tengah, itu hanya view extrude-nya saja. Jadi misalkan begini, ini kan kolom kalau misalkan ke atas mengecil, di sini pasti sama as. Kalau pelaksanaannya kita buat rata samping atau rata tengah itu sih sedikit sekali ya perbedaannya ya. Meskipun kita analisa benar-benar misalkan gitu, tapi saya nggak nemu formatnya yang bisa analisa sebelah-sebelah gitu kan. Menurut saya itu masuk aja ya. Dulu saya pernah dikasih kerjaan sama dosen saya, tidak sampai sedetail itu gitu. Yang penting pemodelan sudah benar. Bahkan dulu saya dikasih kerjaan sama dosen saya, ini nggak usah dikasih plat, langsung aja kasih beban di atasnya. Loh, padahal realnya kan ada plat. Plat itu ada momen. Pasti momen di plat itu juga menyumbangkan torsi yang menyumbangkan momen yang menyebabkan balok utama timbul torsi gitu kan. Tapi ya menurut Pak Ade. Untuk pemodelan elemen itu biasanya wakil garisnya itu adalah center of gravity-nya, titik berat, sehingga untuk pertemuan plat dengan balok ya pertemunya titik berat balok dengan titik berat plat gitu, sehingga tidak bisa kita mengatur apakah balok platnya di top di baloknya tidak bisa. Jadi yang menjadi acuan adalah center of gravity-nya satu garis, itu gitu saja yang saya pahami. Itu dalam mekanika teknik gitu ya Pak ya? Ya, nah, jadi center of gravity-nya itu. Jadi kita tidak mengacu apakah platnya top rata dengan baloknya, tidak. Jadi yang menjadi acuan adalah garis yang terwakili itu adalah center of gravity-nya, titik beratnya. Nah, saya setuju dengan Bapak karena saya lihat memang visualnya kita tidak ada cara memperbaiki visualnya itu ya gitu ya. Kalaupun ada, saya pernah lihat tutorialnya dari JSI sendiri ada, tapi saya tidak banyak engineer yang mensyaratkan itu harus rata atas atau bawah. Kalau Bapak mau bisa, tadi siapa yang nanya ya, yang nanya perataan tadi ya, Pak Januari ya, Jainuri. Itu kalau Bapak mau silakan bisa pakai ini, pakai ETABS. ETABS kita modelkan frame-frame ya, maksudnya frame seperti biasa gitu. Tapi waktu kita tampilannya frame, ya dia tetap center of gravity tadi ya. Jadi tetap as ke as gitu kan. Tapi di 3D view-nya, di extruded-nya, itu sudah otomatis dia rata atas. Itu karena ETABS ini fokusnya untuk gedung. Segmentasinya untuk gedung. Nah, ini salah satu kerjaan saya. Nah, ini kan pas tengah semua, tiang ke tiang, kolom ke balok gitu kan, platnya juga pasti rata tengah.
mereka menghitung mekanika tekniknya seperti ini, tapi bedanya visualnya di sini memang untuk gedung. Kita lihat extrude-nya ya, extrude frame sama extrude cell. Nah, tetap rata atas kan? Nah, termasuk balok anak. Ini memang realnya balok anak sama ini. Nah, balok anaknya juga sama, rata tengah. Jadi kalau Bapak mau visualnya lebih bagus, yang lebih untuk ke gedung ini sih, gitu. Nah, saya kemarin analisa ini pakai eTabs karena output saya di eTabs ini masih nggak belandang ya bahasa Jawanya ya. Maksudnya masih nggak keluar dari normal. Nggak tahu ya, ini karena memang bajakan ya sub 2000-nya ya. Ketika saya analisis di sini bisa ribuan kilonewton, jadi nggak masuk di Excel-nya. Ya ini karena kita bajakan, jadi kita nggak bisa komplain dong, kok nggak akurat gitu. Nah kecuali kita sudah beli lisensinya, barulah kita boleh bandingin nih gitu, bandingin dengan software lain atau bandingin dengan hitungan manual. Karena kita punya hak untuk komplain ke mereka gitu. Kita sudah beli lisensinya puluhan juta, tapi nggak akurat, kita boleh komplain. Lah kalau sekarang bajakan kita nggak bisa komplain. Ini kita start design ya, coba ya, baca ya. Jangan-jangan ini merah semua. Oh, kita run dulu. Kita run dulu. Padahal ini saya nggak kasih beban. Tapi kita coba dulu. Merah nggak? Oh, ini kebetulan nggak merah ini. Berarti belum error. Nah, kita kasih beban nanti bisa jadi agak ke kuning-kuningan atau sudah oranye gitu. Waktu kita sudah hampir habis. Silakan yang lain jika ada pertanyaan tinggal dikit ya. Ini sedikit lagi. Ini kemarin sempat saya tanya tentang bagaimana untuk define penampang komposit itu yang saya belum dapat Pak. Oh, bukannya sudah saya tunjukkan di sini Pak? Saya bagikan screenshotnya. Belum sempat saya baca itu. Oh, seingat saya kemarin kalau di sini bisa praktekkan. Coba di frame section bikin Ya. Ini saya praktekkan ya, semoga waktunya cukup ya. Ini kita define, semoga waktunya cukup, define section properties, frame section ya. Oh, harusnya ada material beton ini. Oh, sorry, ini saya unlock dulu. Dibuka dulu ininya kayaknya. Ya. Tunggu material. Oh, sudah ada beton ya. Ini betonnya baja. Lalu section properties, frame section, lalu add new, ini other, ya, other ya. Section designer. Ini saya ingat sudah ini composite column misalkan ya. Gini. Base materialnya saya buat beton dulu. Lalu kita masuk ke section designer, klik. Nah, kita pilih rectangular ya. Rectangular ya. Nah, kita pakai select tool, ini klik kanan. Ini materialnya sudah beton. Misalkan dimensi kita bisa ubah di sini. Ini satuan meter ya. Satuan meter misalkan 0,4 tingginya. Ini 0,2, 0,3 misalkan. Nah, ini ya. 0,3 kali 0,4 tingginya. Lalu kita masukkan H-beam nih di sini. H-beam. Nah, lalu kita pilih H-beam-nya. Oh, di sana. Nah, klik kanan. Ini materialnya sudah benar H-beam ya, baja ya. Lalu kita tinggal misalkan tingginya ini atau ini terlalu banyak tingginya. Ini aja. Betonnya yang kita besarin ya. Nah, misalkan ini 0,6 kali 0,5 gitu. Kurang gede lagi. 66. 0,8 lebarnya 0,6. Nah, gini ya kira-kira ya. Ya ini tinggal disesuaikan ya. Ini pun bisa diedit ini, klik kanan, cuman kan banyak lagi ngeditnya, flank-nya, thickness gitu. Yang kemarin saya di versi 15, soalnya di versi 15 mungkin belum ya.
Oh, seharusnya sudah ada sih, Pak. Apa nggak ada Berarti saya order atau memang section designer ya? iya. Nah, kalau ini Nah, mau kalau tambahkan di sana rebar, saya sudah dapat angkap ininya. ini ada reinforce-nya ini. Tulangan. Misalkan ini mau ditambah tulangan lagi ya. Gitu kan. Nah, tinggal edit nanti. Ininya diedit. Sengkangnya berapa. Nah, ini satuan mereka ini. Kita pakai D ini. Sengkangnya misalkan 8D gitu. Ini sengkang apa? Oh ya, sengkang. Nah, kira-kira itu dulu ya Bapak Ibu. Ya, Waktunya nggak banyak. Sudah Pak, sudah masuk di sana. Saya kemarin masuk ke menunya yang nggak dapat. Ya sudah saya dapat. Saya pakai Zoom gratisan, ya. 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 Kemarin mungkin ya. Kemarin yang saya yang tanya yang komposit tapi untuk slab jembatan. Jadi gelagarnya WF, slabnya pakai beton gitu Pak Ade. Oh itu ya? Ya itu gampang aja sih Pak. Ini kan struktur baja ya ini ya. Nampak ya Habim ini ya. Nah kita tinggal gambarkan aja slabnya udah gitu. Semoga waktunya masih cukup. Nah kita tambahkan aja tapi define dulu ya. Section area. Karena slabnya kan mestinya di atasnya Habim nih, di atasnya WF-nya nih. Oh itu kan hanya view saja Pak. Itu hanya view saja. Kalau Bapak mau view-nya bagus, tadi ke etap sudah pasti rata atas itu. Ke etap sudah pasti rata atas. Ini. Artinya ketika seperti itu kan ada satu komponen lagi yang share connector itu apa enggak ada perhitungannya atau bagaimana? Share connector maksudnya semacam tali angin gitu. Yang menghubungkan gelagar WF dengan slab betonnya. Oh, share connector kayak pin-pin itu ya? Kayak pin yang dilas itu. Oh betul. Gitu, betul. Pertanyaannya bagus sekali. Okay. Ini maksudnya kalau inti Bapak itu, oh ini tidak ada pilihan ini. Tunggu. Define section properties, area section. Ini profilnya sudah. Oh kok profilnya baja ini. Ini harusnya beton. Thickness-nya misalkan jembatan, anggap aja 25 udah. Ini slab 250. Nah, tadi hubungannya dengan pin ya Pak ya? Iya. Jika sambungan baja sambungan plat beton ke balok baja itu harusnya elastis terjepit sebagian gitu ya. Terjepit sebagian atau namanya jepit elastis gitu ya. Nah, kalau jepit elastis harusnya Bapak masukkan membran. Di sini tipe selnya membran. Karena dengan membran slab itu hanya mendistribusikan gaya geser ke, maksudnya gaya geser apa ya? Gaya normal. Hanya gaya normal itu yang dari atas bukan ya? Gaya normal itu yang ke samping ya? Yang sejajar dengan slab ya. Jadi maksudnya dia hanya mendistribusikan gaya vertikal, gaya yang tegak lurus dengan slab ke balok. Hanya itu saja. Dia tidak mendistribusikan momen. Hah? Nah, kecuali kita pakai sel. Jika kita pakai sel, maka Nah, kalau kita pakai sel, maka momen yang terjadi di slab itu akan didistribusikan. Itu berlaku jika plat beton ke balok beton ya. Tapi jika baja, harusnya kita pakai membran. Nah, kira-kira itu ya Pak ya. Halo Pak Giri, bisa diterima? Ya, mungkin lebih mudah ini mungkin ada dibikinkan modulnya mungkin Pak Adi ya. Oh, kalau waktunya longgar gitu. Oke, siap. Memang modul agak banyak sih itu. Di web kelas itu saya share memang
anu ya, maksudnya itu buku-buku dari orang gitu kan. Karena ya juga sih gitu. Bukan orang-orang tertentu malah lebih senang video tutorial daripada buku, Pak. Dulu saya belajar AutoCAD, pakai buku, ya ampun 2 tahun selesai. Begitu sekarang sudah zamannya YouTube, saya bikin tutorial, banyak orang komen, wah terima kasih saya bisa AutoCAD karena Anda gitu kan, hanya karena dari tutorial gitu. Saya juga sekarang gini, misalkan mungkin ada tutorialnya aja Pak Ade, dibikinkan tutorialnya yang itu tadi yang ada pinnya itu nanti hubungannya membran ya, naruhnya slabnya di atas harus bagaimana kan gitu. Oke, itu nanti saya buat bahasan terpisah, atau kalau enggak kita bahas lebih dalam di tatap muka selanjutnya gitu ya, di Zoom selanjutnya. Siap. Karena ini waktunya enggak banyak, sebentar lagi saya ada jadwal privat online ya. Sementara itu dulu ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Ini ada recordingnya, silakan nanti bisa lihat siaran ulangnya di grup forum diskusi Facebook ya. Linknya juga ada di sudut kanan atas web kelas ya. Ini SAP 2000, ini web kelasnya. Kalau dibuka di versi desktop, ya dibuka di HP juga nampak. Ini ada link untuk menuju forum diskusi Facebook ya, untuk lihat siaran ulangnya. Sementara itu saja pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, makasih Pak Ade. Ya, sama-sama Pak.